Saya akan buka sesi tanya jawab. Untuk penanya yang pertama, silakan admin untuk Ibu Dinar Sri Hartati. Mohon untuk para penanya mengingat waktu, saya hanya batasi 2 menit saja kalau boleh ya, supaya bisa terakomodir lebih banyak penanya juga yang ada di belakang kita. Baik, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ini juga jadi penanya dadakan ini. Ya, terima kasih. Saya bukan asli orang sini, saya dari Jawa. Jadi sebenarnya saya melihat judul Bedah Kreativitas Musik Nusa Utara. Saya berharap saya akan mendapatkan bagaimana cara kita mengkreasi musik-musik etnik dari Nusa Utara tanpa menghilangkan elemen-elemen khas dari Nusa Utara. Sebetulnya itu saja. Jadi saya mohon barangkali bapak-bapak musisi dari Nusa Utara bisa menjelaskan bagaimana strategi untuk mengembangkan agar musik-musik dari Nusa Utara lebih berkreasi dan tanpa meninggalkan elemen-elemen etnik dari Nusa Utara, sehingga meskipun sudah kelihatan entah istilahnya milenial atau apa, tetapi elemen khas Nusa Utara tetap ada. Terima kasih, itu saja. Dan selanjutnya untuk Pak Niko Vence Sambowadil, masih ada? Saya tertarik dengan Mas Amper, baik yang disampaikan oleh narasumber, walaupun itu tidak ada korelasi dengan judul, karena di situ kan musik Nusa Utara, karakteristik Nusa Utara, justru tidak muncul karakteristik dari Mas Amper itu, karena menurut saya salah diteliti, karena lagu-lagu yang jadi contoh di situ memang lagu-lagu barat, nyanyian jemaat. Oke, namanya mohon maaf Pak Nik, ya. video visual Pak Niko tidak muncul. Admin? Iya, ada kesalahan teknis. Iya, oke. Tapi audio cukup bisa jelas. Oke. Ya. Yang Boleh kedua, kita sepakat bersama ya, lanjut Pak Nik. Ya. Oke. Yang kedua, apakah memang benar bahwa Mas Amper itu berasal dari Sasambo? Sedangkan banyak lagu yang saya dengar, saya tidak teliti kalau itu. Walaupun saya teliti, saya terus terang aja, saya teliti itu, skripsi saya itu, bahwa tidak ada satu lagu Mas Amper pun yang sudah ribu ini, tidak ada tanda-tanda dari karakter Sasambo itu. Baik Bawine, maupun sampai dengan Duruhang, dan lain sebagainya itu. Nah, kita mau menegaskan bahwa Mas Amper itu, tadi Pak Bung Tony sudah bilang kontrafak. Jadi lagu-lagu yang ditampilkan atau yang dikaji oleh Nergelen itu lagu-lagu kontrafak dulu. Ya, ketika awal mereka masuk di sini, Stellar dan lain sebagainya itu, mereka harus bekerja keras membawa jemaat untuk mengenal Yesus itu lewat lagu-lagu barat dan menggunakan syair-syair sangihe. Itu yang disebut dengan kontrafak. Kalau boleh baca di mengubah nyanyian jemaat dari H. Pandopo, saya baca di situ. Jadi itu kontrafak. Jadi lagu-lagu yang ditampilkan tadi itu otomatis memang stylenya barat. Tapi Mas Amper yang sesungguhnya yang ada hantage itu, timpale itu justru tidak ditampilkan di sini sebagai sebuah karakter yang bisa menuju pada baru. Walaupun tadi terpesona sudah masuk itu. Dan justru belum berlembaga di Indonesia di sini, teman-teman di Mas Amper sudah jauh lebih kreatif dan memasuki pasar ekonomi kreatif lewat rekaman-rekaman baik yang di Jakarta Tambung Alawo maupun di Record di Manado. Jadi mereka lebih ekonomi kreatif. Nah, sekarang bagaimana lagi meningkatkan karakteristik itu dalam era yang baru ini? Dari sudah dijelaskan oleh Bung tadi, bagaimana kita ada pola-pola baru dengan bertumpu pada melogenik maupun
pada lokogenik itu. Makasih, selamat malam. Lanjut, Bung Maxilinaum. Apa kabar, Opo? Ya, Sehat. baik-baik. Selamanya aku dapat di air Madidi, bukan? Lanjut. Terima kasih. Saya dari tahun 76 suka sekali Dampelos. Waktu penyanyi, jadi di Sindulang 1 dan 2 ada yang namanya The New Comet Singers, Juara Sulut, dan juga dari Roni Jurian, almarhum. Jadi tadi saya lihat ada dari Dampelos tadi, luar biasa. Bapak yang sudah umur 71, Pak Joni Damar, itu sangat terkesan bagi kami. Juga seniman-seniman dari Sangir. Nah, karena saya awam tapi suka menyanyi, maka barangkali Pak Freddy hanya diusulkan saja, barangkali para pembawa materi malam hari ini bisa mengkaji satu judul yang ada tentang seni Sangir, lagu-lagu itu, lalu dibuat buku, bisa seminarkan, sehingga lebih banyak lagi masukan-masukan. Lalu seperti yang Bapak Pendeta tadi katakan, bahwa itu dimasukkan di WAMI, sehingga dengan demikian seni dari Nusa Utara ini abadi, karena kita sudah masuk di YouTube, itu abadi, sesuatu yang sudah direkam, dan akhirnya bisa go public, sehingga bisa ada pendapatan, namun juga budaya dari Sangir, dari Nusa Utara, kita bisa melihat dari mana dia start, lalu kemana. Karena kalau dia putus, nah, seni ini putus, tidak ada lagi. Kalau sesuatu itu, kalau budaya itu tidak ada pabrik budaya. Itu memang mengakar, bottom up. Tadi Ibu Mawiceri sudah bilang, dia tidak top down. Dengan demikian, para seniman Sangir yang banyak sekali ini, boleh dibuat seminar lagi, dikaji apa-apa yang perlu, sehingga benang merah dari nenek moyang kita itu akan jalan terus, benang merah itu sampai ke depan nanti, sehingga tidak putus. Kalau budaya itu putus, hilang budaya. Kalau hilang budaya, hilang identitas. Kalau hilang identitas, kita tidak ada jati diri. Dan orang yang tidak jati diri, masa self-confidence, percaya diri tidak ada. Jadi seperti orang Singapura, jati dirinya tidak ada. Harus perpaduan antara Cina, Melayu, dan India. Nah, kalau kita dari Sangir ini, ada jati diri. Jangan sampai hilang itu. Kenapa? Karena bahasa ini sangat penting. Kalau bahasa itu hilang, lalu seni itu hilang, maka identitas daerah kita yang merupakan juga bantuan sumbangsi yang besar bagi identitas nasional ini penting. Barangkali demikian, Bung Freddy. Terima kasih. Untuk ketiga penanya ini, Ibu Dinar tadi bagaimana strategi mengembangkan seni musik Nusa Utara tanpa meninggalkan jati diri seperti apa yang dikatakan oleh Bung Max, kemudian Bung Peter juga tentang Mas Samper yang tadi dari Mas Samper dengan Sambo dan Bung Max. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada para pembicara kita untuk menjawab atau sekaligus menanggapi dan bahkan melengkapi apa yang belum sempat tersampaikan tadi di awal percakapan tadi. Untuk pembicara yang pertama kita, saya persilakan ya, karena mengingat waktu, bolehkah 3 menit ke 4 pembicara ini ya, kita memang semakin dikejar waktu. Saya persilakan dulu Pak Joni Damar untuk menanggapi ketiga pertanyaan ini dan sekaligus juga akan melengkapi mungkin kalau ada hal-hal yang belum sempat disampaikan di kesempatan yang pertama tadi. Silakan, ya, Bung Joni. Terima kasih. Saya akan menanggapi dari Ibu dahulu ya. Ibu Dinar. Ibu Dinar. Begini, iya, Bu. Salah satu saya sangat setuju kalau kita tidak meninggalkan contoh dalam ritme Sangir, kata Sasambo kayak tung-tung, tung-tung, ya itu. Saya sudah mencoba, contoh lagu Nalangku Kundi. Itu kami bawakan Dampelos, ya. Betul-betul memang orang bilang, kalau anak sekarang bilang, kuno amat. Tetapi kuno amat itu, buat orang tua yang mengalami masa lagu Nalangku Kundi, mereka terharu loh. Jadi saya kan aktif di medsos.
Nah, contoh lagu kedua adalah tetap Nalang Kukundi, saya dengan reggae, instrumental ya, karena saya memang bukan penyanyi, saya pemain musik aja. Tanggapannya kurang bagus. Tetapi pada saat saya bikin instrumental Nalang Kukundi dengan distorsi, itu distorsi jadi suara gitar. Malah tanggapan anak muda, gitu dong Om. Memang agak susah. Tetapi saya setuju dengan Ibu Dinar tadi. Saya sangat setuju. Mungkin untuk kedepannya, ya kita kan sudah tua-tua. Bagi yang muda-muda, mudah-mudahan mereka menonton acara ini. Cobalah Anda membuat satu aransemen tanpa meninggalkan entah itu gaya Sasambo atau bagaimana lah. Nah, di contoh kita bikin lagu Karumpang. Kan kita bawa itu di Dampelos volume 1. Kembali lagi tadi, orang tua bilang, wih, bagus sekali Dampewa itu lagu. Giliran anak muda, Om jawab kolot sekali itu. Jadi memang dilematis. Tetapi sekali lagi saya setuju dengan Ibu Dinar. Makanya pesan saya kepada, kan kita sangir, itu saya selalu berkomunikasi dengan mereka. Ada namanya musang. Musang itu, MU adalah musisi, sangnya itu sangir. Saya selalu bilang ke mereka, coba ngoni gali lagu sangir. Tetapi memang susah. Karena apa? Mereka kan era now. Jadi tetap, Om, kayaknya kurang asik tuh Om kalau nggak pakai distortion. Nah, jadi memang dilematis, Bu. Mungkin kepada yang musisi tua, saya pernah menghubungi salah satu yang tukang sasambo. Saya bilang, coba ngana sasambo yang tagongo. Tetapi, kalau cuma dengar sasambo, orang kan bingung juga. Apalagi tidak ada pengertiannya. Kan kalau kita mau mengenalkan budaya, di samping bahasa Sangir, tentu ada translate-nya bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nah, itu kembali lagi dilematis. Malah dia nggak mau. Nggak laku pasti kita. Saya bilang, ngana jangan kecil hati. Karena apa? Orang Indonesia mungkin nggak begitu mau ya, mungkin, ini tanda kutip ya, quote and quote. Tetapi orang bule yang begitu justru yang dia gali. Saya kira tanggapan saya untuk Ibu Dinar itu aja, Bu. Terima kasih, Bu.